الحمد لله الحمد لله الذي أنعم على المسلمين بنعمة الإيمان والإسلام. أحمده سبحانه وتعالى يدعو إلى دار السلام. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة تنجي قائلها من عذاب جهنم. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وحبيبه وخليله سيد الأنام. اللهم صل وسلم وبارك على محمد صلاة وسلاما أفوز بهما بأنواع النعم والفضل والكرام. أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله واشكروا على نعمه التي يجب أن تقابل بالشكر العظيم، نعمة الهداية الإسلام. وقال الله تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار. صدق الله العظيم. Hadirin jamaah salat Jumat Masjid Al-Ikhlas yang hadir pada siang hari ini yang saya hormati dan saya muliakan. Melalui mimbar yang mulia ini saya mengajak khususnya diri saya pribadi dan hadirin yang hadir pada saat ini, marilah yang utama dan yang paling utama kita tingkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Tentunya dengan sebenar-benar takwa kepadanya, yakni dengan jalan melaksanakan perintahnya dan menjauhi larangannya. Paling tidak kita harus banyak mensyukuri atas segala nikmat yang Allah berikan kepada kita. Sebab begitu banyak nikmat Allah sampai detik ini, saat ini Allah berikan kenikmatan yang tiada taranya pada kita, berupa melekatnya nikmat iman dan Islam. Sehingga dengan melekatnya nikmat iman dan Islam inilah Allah gerakkan hati dan langkah kaki kita untuk bersama-sama hadir di Masjid Al-Ikhlas yang kita cintai ini dalam rangka untuk melaksanakan satu kewajiban yang sangat mulia di hadapan Allah, ibadah salat Jumat. Alhamdulillah summa alhamdulillah. Para hamba Allah yang dimuliakan oleh Allah, tak terasa kita sudah berada pada Jumat yang keempat di bulan Januari pada tahun 2022 ini. Lalu apa yang harus kita menjadikan bekal muhasabah? Karena tema sentral kita saat ini adalah back to sunnah, kembali kepada sunnah penyelamat dunia dan akhirat, yang menyebabkan kita diberikan kebahagiaan oleh Allah Subhanahu wa taala dunia akhirat. Siapa yang mampu melaksanakan 4 sunnah ini, back to sunnah, kembali kepada sunnah, maka Allah akan berikan jaminan kebahagiaan dunia dan akhirat. Apa yang pertama? Yang pertama adalah hafidh ala sholatik, jaga sholatmu, pelihara sholatmu, rawat sholatmu, karena sholat adalah inti dari ibadah. Tidak ada amal, tidak ada ibadah yang mampu mengalahkan sholat. Sholat itu satu amalan yang sungguh nikmatnya tidak bisa terkalahkan dengan ibadah yang lain. Itulah kenapa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam hidup dan kehidupannya tidak pernah dipisah-pisahkan dengan sholat. Perbaiki sholat kita, jaga sholat kita, rawat sholat kita. Kalau kita sampai saat ini kita masih punya anak, punya impian, punya cita-cita, dan impian itu belum terwujud sampai sekarang, maka jalan keluarnya adalah jaga sholat kita, pelihara sholat kita, rawat sholat kita. Coba lihat sholatnya, apakah sholat kita termasuk sholat yang disiplin atau tidak? Para hamba Allah yang dimuliakan oleh Allah, saya tertarik dengan sebuah kejadian kaitannya dengan masalah sholat. Sebelum adanya pandemi,
ada salah satu jamaah haji di bandara di bandara Istanbul, Turki, di Turki, Istanbul. Ada seorang ibu-ibu calon jamaah haji. Pada saat itu ibu-ibu ini sedang menunaikan sholat yang ada di salah satu di masjid di bandara itu. Dia menikmati sholat duhurnya. Padahal sebentar lagi dia akan take off dengan menggunakan pesawat, harus berangkat menuju King Abdul Aziz Jeddah. Ini ibu nikmat dengan sholatnya. Sehingga ketika masuk melaksanakan sholat duhur berjamaah di masjid di bandara itu, dia tidak sadar begitu nikmatnya sholatnya. Dengan sholat berjamaah, dia tidak sadar bahwa namanya sudah dipanggil untuk segera masuk pesawat, karena pesawat sebentar lagi akan take off menuju bandara King Abdul Aziz Jeddah. Para hamba Allah yang dimuliakan oleh Allah, apa yang terjadi? Begitu ibu-ibu ini sudah dipanggil sekian kali, dicek, diperiksa, ternyata juga tidak ketemu karena agak nyelempit sholatnya dia, tidak ketahuan. Dikira sudah pulang ke rumahnya, ternyata pesawat ini terpaksa harus berangkat, harus take off menuju bandara King Abdul Aziz Jeddah, dan ibu ini ketinggalan dan dia masih menikmati dengan zikirnya, menikmati dengan sholat duhurnya di masjid itu. Para hamba Allah yang dimuliakan oleh Allah, apa yang terjadi? Ini kisah nyata. Ternyata pesawat ini baling-balingnya dimasuki burung, sehingga sedikit terjadi kerusakan. Dan pilot ini memutuskan untuk kembali ke bandara. Karena kalau diteruskan, dikhawatirkan akan terjadi kerusakan pada baling-baling dan menyebabkan pesawat ini akan jatuh. Pesawat ini kembali lagi ke bandara. Setibanya di bandara, ibu-ibu ini keluar. Dan ternyata diumumkan bahwa pesawat yang berangkat ke King Abdul Aziz Jeddah sedang mendarat kembali untuk mengambil burung yang masuk ke baling-baling itu. Dan ibu ini diselamatkan oleh Allah untuk masuk ke dalam pesawat itu lagi untuk bersama-sama kembali berangkat menuju bandara King Abdul Aziz Jeddah. Pertanyaan saya, siapa yang menggerakkan burung ini masuk ke dalam baling-baling sehingga ibu ini yang sudah ketinggalan bisa masuk lagi ke dalam pesawat? Inilah cara Allah, rahasia Allah bagi orang-orang yang menjaga nilai sholatnya. Para hamba Allah yang dimuliakan oleh Allah, dalam kitab Fadailul A'mal karya Maulana Muhammad Zakaria, suatu ketika Abdullah bin Mas'ud pergi ke pasar, lalu terdengar suara adzan. Apa yang terjadi di saat itu ketika adzan sedang berkumandang? Makanya kalau ada adzan berkumandang, tolong dengarkan. Dengarkan kemudian jawab Allahu Akbar, Allahu Akbar. Usai mendengarkan adzan, berdoalah. Itu doa yang sangat mustajabah. La yuraddu bainal adani wal iqamah, tidak akan pernah ditolak oleh Allah. Sepanjang kulo kalian jenengan mau berdoa kepada Allah antara adzan dan iqamah, perbanyak berdoa kepada Allah. Karena pada saat itu langit sedang dibuka oleh Allah. Dan siapapun yang berdoa, tidak ada penghalang doanya, pasti mustajabah. Makanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan garansi, la yuraddu doa, tidak akan pernah ditolak doa. Senyampang doa itu berdoa kepada Allah antara adzan dan iqamah. Para hamba Allah yang dimuliakan oleh Allah, apa yang terjadi ketika Ibnu Mas'ud pergi ke pasar? Terdengarlah suara adzan berkumandang. Di saat terdengar suara adzan yang berkumandang, apa yang dilakukan oleh orang-orang yang berniaga di pasar itu? Mereka menutup perniagaannya, kemudian bergegas untuk menuju masjid.
Kemudian Ibnu Mas'ud mengatakan, inilah golongan orang-orang yang mampu mengamalkan Quran surah An-Nur ayat 37, di mana Allah Subhanahu wa taala menegaskan dalam Quran surah An-Nur ayat 37, rijalul la tulhihim tijarah wa la bai'un an dzikrillah wa iqamis salati wa ita'iz zakah yakhafuna yawman tataqallabu fihi al-qulub wal absar. Quran surah An-Nur ayat 37, Allah menegaskan laki-laki yang perniagaan dan jual beli mereka tidak melalaikan mereka dari mengingat Allah, dari mendirikan sholat dan berzakat. Mereka takut kepada suatu hari hati dan penglihatan menjadi goncang. Inilah Allah mengatakan dalam Quran surah An-Nur ayat 37, bagaimana perumpamaan orang-orang yang ketika dia mendengarkan seruan adzan berkumandang, mereka langsung menutup perniagaannya. Mereka sadar bahwa panggilan sholat itu adalah panggilan yang lebih utama. Panggilan sholat itu adalah undangan dari Allah. Panggilan sholat itu adalah panggilan dari Allah untuk kita, untuk kebahagiaan kita, untuk kemaslahatan masa depan kita. Para hamba Allah yang dimuliakan oleh Allah, inilah salat. Para hamba Allah yang dimuliakan oleh Allah, Abu Dujanah, seorang sahabat Rasul, di mana beliau tidak pernah meninggalkan salat berjamaah, salatnya selalu berjamaah. Abu Dujanah. Abu Dujanah ini ketika salat zuhur, salat asar, salat maghrib, salat isya, beliau selalu berada di belakang Rasulullah. Beliau adalah orang yang datang duluan dan pulangnya belakangan. Begitu datang ke masjid, beliau adalah orang yang datang duluan dan pulang belakangan. Tetapi ketika sholat subuh, Abu Dujanah ini punya kebiasaan yang lain daripada sahabat yang lain. Apa yang dilakukan oleh Abu Dujanah ini? Ketika assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kanan, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kiri, Abu Dujanah ini selalu pulang ke rumahnya. Usai salam langsung pulang ke rumahnya. Usai salam langsung pulang ke rumahnya. 1 kali, 2 kali, 3 kali, mungkin sahabatnya cuek, tapi berulang kali seperti itu, jadilah buah bibir. Kemudian Rasulullah pun juga mendengar desas-desus itu. Dipanggillah Abu Dujanah oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Abu Dujanah, apa yang menyebabkan kamu pulang lebih cepat? Bukankah di saat kamu salat zuhur, salat asar, salat maghrib dan salat isya, aku lihat engkau adalah orang yang datang duluan dan pulang belakangan. Lalu kenapa ketika kamu salat subuh, kamu adalah orang yang pulang duluan? Apa kamu tidak ingin berpikir lama-lama di dalam masjid? Bukankah zikir yang kau lakukan di dalam masjid," kata Rasulullah, "itu akan menutupi kekurangan-kekurangan dalam sholatmu. Ada apa denganmu, wahai saudaraku?" kata Rasulullah. Para hamba Allah yang dimuliakan oleh Allah, apa yang dilakukan oleh Abu Dujanah? "Ya Rasulullah, sebetulnya aku malu untuk menyampaikan ini. Tapi karena engkau yang bertanya, ya Rasul, aku sampaikan alasanku kenapa aku di setiap sholat subuh, assalamualaikum langsung pulang ke rumahnya." Ternyata Abu Dujanah ini rumahnya bersebelahan dengan kebun korma milik orang Yahudi. Di mana kebun korma ini di setiap usai subuh, sholat subuh selalu rontok dan buahnya banyak yang berjatuhan ke rumah Abu Dujanah, bahkan ke kamar Abu Dujanah. Kata Abu Dujanah, "Ya Rasulullah, kalau saya tidak mengambil korma ini, padahal korma ini bukan milik saya, bukan hak saya ya Rasul, maka niscaya kurma ini akan dimakan oleh anak-anakku. Aku khawatir ya Rasulullah, anakku memakan sesuatu yang bukan menjadi haknya. Anakku memakan sesuatu yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang menyebabkan kenapa aku harus pulang lebih cepat ya Rasulullah. Aku ingin menyelamatkan anakku agar anakku tidak memakan kurma ini, karena kurma itu bukan hakku ya Rasulullah." Rasulullah tersenyum melihat penjelasan Abu Dujanah ini. Apa yang dilakukan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam demi mengaktifkan sahabatnya agar sahabatnya khusyuk salat di masjid, khususnya ketika melaksanakan salat subuh berjamaah.
Maka Rasulullah membeli pohon kurma ini. Ternyata pohon kurma ini milik orang Yahudi yang dia tidak suka dengan orang Islam. Dia akan jual kurmanya dengan 3 sampai 4 kali lipat harganya, 3 sampai 4 kali lipat. Sehingga Rasulullah pada saat itu belum mampu untuk membelikan kebun kurma itu yang buahnya jatuh ke rumah Abu Dujanah. Datanglah saat itu Abu Bakar As-Siddiq yang membelikan pohon kurma itu untuk Abu Dujanah, agar Abu Dujanah ketika melaksanakan sholat subuh berjamaah tidak lagi terusik dengan jatuhnya pohon kurma itu, karena pohon kurma itu sudah milik Abu Dujanah yang diberikan oleh Abu Bakar As-Siddiq untuk Abu Dujanah. Inilah para hamba Allah, bagaimana kepedulian para sahabat demi menjaga sholat saudaranya, sampai berjuang dan berkorban seperti itu agar saudaranya khusyuk di dalam melaksanakan sholat berjamaah. Bagaimana dengan kita? Maka mari pada saat ini di satu tempat, di majelis yang sangat terbatas ini, saya mengajak khususnya diri saya pribadi dan panjenengan yang hadir pada saat ini, ayo kita disiplinkan sholat kita. Kalau kita punya cita-cita, sekali lagi, dan cita-cita itu belum terkabulkan sampai sekarang, maka jalan keluarnya periksa sholat kita. Kalau kita punya impian dan impian itu belum terwujudkan, maka ayo jalan keluarnya disiplinkan sholat kita. Kalau kita punya ingin punya keajaiban dalam hidup dan kehidupan kita, dan keajaiban itu ingin nyata dalam hidup kita, maka jalan keluarnya disiplinkan sholat kita. Inilah makna back to sunnah, kembali ke sunnah, sunnah yang akan menyelamatkan kita dunia akhirat. Hamba Allah yang dimuliakan oleh Allah, mudah-mudahan kita yang hadir di Masjid Al-Ikhlas ini mampu mengamalkan ini, sehingga kita mampu mengamalkan sunnah Rasulullah yang terbaik ini, yakni mampu mendisiplinkan sholat kita dalam hidup dan kehidupan kita sehari-hari. Amin. Allahumma amin. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusrin illa alladhina amanu wa 'amilus salihati wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh-dhikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul 'alim. Aqulu qawli hadza fa astaghfirullah li wa lakum wa lisa'iril muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiru innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah hamdan katsiran kama amara, asyhadu an la ilaha illallah irghaman liman jahada bihi wa kafar, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa habibuhu wa khaliluhu sayyidul insi wal bashar. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa sallim tatsliman katsira. Amma ba'du, fa ya ibadallah ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منكم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات وقاضي الحاجات. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم إنا نسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى. اللهم لا تدع لنا في مقامنا هذا ذنبا إلا غفرته. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, kami memohon kepadamu ya Allah, jika di antara kami ada di antara kami di siang hari ini yang datang ke Masjid Al-Ikhlas ini, datang ke tempat ini dengan membawa lumuran dosa, maka jangan biarkan ia meninggalkan masjid ini kecuali telah Engkau ampuni lumuran dosanya. Allahumma wala hamman illa farrajatah. Duhai ya Allah, jikalau ada yang datang ke Masjid Al-Ikhlas ini dengan membawa kegelisahan dalam hidupnya,
Maka mohon ya Allah, jangan biarkan ia meninggalkan Masjid Al-Ikhlas ini kecuali telah Engkau tenangkan keadaan jiwanya. Allahumma wala ansiran illa yastarta. Ya Allah, jikalau ada yang hadir ke Masjid Al-Ikhlas ini dengan membawa kesulitan di rumah tangganya, membawa kesulitan di pekerjaannya, membawa kesulitan di kehidupan sosialnya, maka mohon ya Allah, dengan keikhlasannya ia datang ke tempat ini, jangan biarkan ia meninggalkan masjid ini kecuali telah Engkau mudahkan segala kesulitannya. Wala maridan illa syafaitah. Begitu juga dengan orang yang Engkau titipkan penyakit kepada mereka ya Allah, mungkin kerabatnya, mungkin keluarganya, mungkin handai taulannya, jangan biarkan ia meninggalkan masjid ini kecuali telah Engkau sembuhkan semua penyakitnya ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa qina adzabannar wa qina adzabannar. Ibadallah, Inna Allah ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun fadhkurullahal 'azim yadhkurukum washkuruhu 'ala ni'amihi yazidkum was'alu min fadli yu'tikum wa la dzikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un. Allahu akbar.